Pak Guru, di Cina itu nggak berhenti membuat seluruh dunia kagum. Waktu ISOSpeed datang, kan dia datang ke seluruh dunia tuh. Cina ketika ISOSpeed datang, dia berhasil untuk mempromosikan teknologinya, mobil terbang dan lain-lain. Sekarang lagi bencana, Cina juga nunjukin teknologi yang sangat-sangat mantap sekali. Ini pertama ada yang Oh iya iya iya. Iya, kapal laut darurat ya, iya skoci betul. darurat. Bahkan nggak hanya itu. Ada yang kita kan Apa? dulu main GTA PS2 kan, Hah? kita kebayang jetpark kan, jetpack yang Yang terbang itu, tapi ini belum di level seperti itu, tapi pakai drone. Jadi ini kayak mereka kena bencana tapi kayak naik wahana wisata ya. ya tanggapannya terhadap dua video teknologi Cina tersebut. Jadi gini nih ya, Asep-Asep semua, teman-teman semua. Di zaman modern itu, kemajuan sebuah bangsa itu niscaya bukan soal mereka itu cerdas atau bodoh, tetapi gara-gara kepentingan politiknya, political will-nya. Itu tuh harus kita garis bawahi. Contohnya gini lah, saya dulu kepikiran ya, kan Bandung tuh macet, negara tuh macet. Banyak kota-kota yang macet maksud saya. Nah, gimana cara mengatasinya? Masalah kemacetan kita itu sebenarnya masalah kedisiplinan, di mana orang-orang yang cuma satu orang naik mobil gede yang ukurannya itu adalah 2 kali 5 meter, jadi menghabiskan ruas jalan, kan begitu. Nah, kenapa mereka naik mobil? Karena kita tropis, panas kepanasan, hujan kehujanan kalau naik motor. Nah, saya tuh ngide, gimana kalau kita kembangkan saja mobil yang bisa kita bikin sendiri, atau sepeda yang bisa kita bikin sendiri, yang motor tapi ada atapnya. Kayak Bulma gitu. Iya, betul. Ingat, sekecil motor tapi ada atapnya. Itu bisa dibikin mewah, bisa dibikin jadi sepeda, bisa dibikin listrik dan sebagainya. Nah, ide itu pasti ditolak sama regulasi. Sama regulasi dari pemerintah, pasti itu mah. Atau kemarin, waktu di Indonesia belum banjir mobil listrik, kita tuh pencipta mobil listrik. Iya kan? Ada ilmuwan Indonesia, pakar otomotif yang datang jauh-jauh dari Jepang, datang ke Indonesia untuk mengembangkan mobil listrik. Dan kemudian apa? Mobil listrik itu entah bagaimana ceritanya nabrak, entah bagaimana ceritanya tidak lulus uji emisi, dan luar biasanya setelah itu orang yang mempromosikan itu justru malah ditangkap gara-gara dianggap menghamburkan anggaran negara. Nah, jadi ini gara-garanya apa? Politik kita ini bukan banyak, saya yakin banyak di antara barai yang punya banyak ide soal banjir, idenya gimana mengatasinya, soal bahkan ada kanal yang menjelaskan tentang inovasi-inovasi, itu juga layak untuk dilihat gitu ya, dipertimbangkan ya, walaupun ada beberapa yang tidak masuk akal gitu, tapi itu layak untuk dilihat. Tapi maksud saya balik lagi, kenapa Cina itu bisa berkembang segitunya? Karena Cina itu walaupun negaranya komunis, kata siapa komunis, dianggapnya, mereka itu membebaskan warganya untuk berinovasi, bukan hanya membebaskan, justru mendorong warganya berinovasi. Sedangkan kita itu dalam sistem pendidikan yang paling dasar pun dipaksa untuk meniru apa yang sudah ada. Jadi tidak berinovasi, tetapi meniru apa yang sudah ada, dan setelah itu kalau kita punya gagasan, punya inovasi dan sebagainya, kita tuh akan ditahan oleh begitu banyak aturan dan regulasi. Nah, contohnya gini, kita bisa kan bikin mesin mengelola sampah sendiri, mengubah sampah menjadi energi, bisa kan? Bukan beli, kalau beli mah sudah banyak, tapi bisa nggak kita bikin? Bisa. Tapi kalau kita bisa bikin sendiri, maka ada banyak mafia yang marah-marah. 1, mafia impor bakal marah-marah. 2, mafia sampah bakal marah-marah.
Karena biasanya mereka itu dapat 1 miliar sebulan dari satu kota untuk sampahnya dibuang ke situ, ditimbun di situ, dapat 1 miliar, tiba-tiba terhenti gara-gara bisa mengelola sampah sendiri, itu mereka akan marah. Dan karena mafia-mafia itu tuh sangat diandalkan dan bekerja sama dengan baik dengan pemerintah dan birokrat kita, maka biarlah mereka itu berjalan. Akhirnya inovasi kita tuh mati. Inovasi kita tuh berhenti di jalan. Berarti teori ATM tuh hanya selesai di AT doang ya. Amati tiru kalau misalkan memodifikasi bentrok sama regulasi gitu ya. Iya gitu. Nah, kalau gini ada dua pendekatan besar ya dalam praktek politik modern itu. Misalkan kita lihat gaya Amerika Serikat sama gaya Cina. Gaya Amerika Serikat itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, terus nanti mereka itu disuruh untuk jadi kapitalis. Bahkan di Amerika Serikat itu kan semuanya kapitalis, pendidikan itu juga kapitalis. Pendidikan itu memang diarahkan orang-orang itu untuk menjadi pedagang. Di Amerika Serikat itu kayak gitu. Nah, karena itu maka mereka tuh didorong sebesar-besarnya dan tanpa ditekan apapun. Nah, ada model Cina. Model Cina itu ditekan, tapi supaya berinovasi, dipaksa untuk berinovasi. Jadi nggak dipaksa aja manusia itu cenderung untuk berinovasi, apalagi ini dipaksa oleh pemerintah Cina untuk terus-terusan berinovasi. Nah, kalau Indonesia itu mengancam status quo. Kalau misalkan kita menemukan sesuatu yang baru, dia akan menggantikan sesuatu yang lama. Nah, sesuatu yang lama tuh udah jadi mafia gitu. Berarti statementnya mirip sama yang Pak Guru sampaikan di Sirarium kemarin. Sebenarnya kita tuh bisa maju misalkan nih. Sekarang tuh analoginya sekarang tuh kalau digaji 4 juta, kalau misalkan negaranya maju digaji 8 juta. Tapi orang-orang yang ditunjuk untuk memajukan itu dia udah ngambil 8 juta duluan sih. Jadi nggak maju-maju, betul Analoginya. sekali seperti itu. Nah, jadi saya mah kalau misalkan saya kesampaian ketemu sama presiden, saya tunjukkan Baraya kepada bukan kepada presidennya tapi kepada Baraya tentang betapa bermasalahnya tata kelola pemerintahan kita. Saya hanya ngobrol aja dengan presiden, saya bakal tunjukkan tata kelolanya. Udah jelas banget gitu. Soalnya kalau ketemu belum tentu dikasih ngomong ya. Iya. Jadi menyinggung yang tadi drone itu, ini juga ini petani Jawa Tengah nih Pak Guru. Tuh kan. Ini petani Jawa Tengah. Naik drone. Dia pulang ke rumah naik drone. Tapi ada plot twist-nya Pak Guru. Apa? Tahu nggak plot twist-nya? Dia ditangkap karena bikin kegaduhan. Ditangkap bikin kegaduhan. Iya, jadi kan ini kan inovatif. Jadi petani loh, dia ngandelin teknologi untuk ya pulang atau apapun lah ya yang mau dia lakukan. Update terbarunya adalah Astagfirullah. Biasa disebut di akun TikTok Mbah Karubun mengklarifikasi bahwa saya yang mengunggah video petani naik drone tersebut bukan dibuat di wilayah Kabu Jombang. Atas kegaduhan video tersebut, saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat dimanapun berada dan akan saya sampaikan kepada mitra saya bahwa hal tersebut sangat berbahaya serta tidak akan mengulanginya lagi. Oke, kita kalau Saya atas nama Yanto. ini di captionnya sih, di caption dari si videonya. Sebenarnya kalau berbahaya, oke, ini bahaya buat dia ya. Misalkan main layangan juga istri bawa terbang. Tapi yang jadi pertanyaan adalah petani Tuban yang terbang pakai drone berurusan dengan polisi dikarenakan tebak-tebakan ya Pak Guru. A, tidak punya SIM, tidak punya STNK, kena tilang atau pekok. Ya, karena kita memang tidak boleh berkembang sih. Intinya kita tuh kalau kita tuh kaya, kalau kita tuh pinter, biaya kampanye itu jauh lebih mahal. Karena ngebodohin orang Yang pinter berpikir. tuh, yang berpikir itu jauh lebih mahal daripada ngebodohin orang bodoh. Kalau misalkan apa alasan dia tuh ditangkap? Alasannya misalkan dia yang tadi itu tidak punya SIM dan sebagainya. Kan itu inovasi. Justru malah harus didukung sama pemerintah untuk mengembangkan safety-nya. Ya, safety-nya kayak Kan gitu kan logikanya gitu. Ini ya atau setidaknya kalau misalkan ini untuk safety-nya ke orang berbahaya bisa dipakai misalkan untuk nebar pupuk kah seperti di film-film atau apakah enggak itu asli polisinya ingin saya tangkap itu. Itulah yang ngebuat
kalau misalkan ada video-video orang berinovasi, kata-katanya jangan disebarluaskan. Iya. Apapun. Ya. Mendingan langsung ke luar negeri aja, patenkan di luar negeri. Langsung dapat duit gede itu mah. Kalau di sini mah sama kayak statement, malah dipidana gitu. Aduh. Sama kayak statement ini berarti kita ngelihat di awal video kemajuan Cina, terus di kita juga ada yang berinovasi malah ditangkap. Sebenarnya berarti beneran tadi yang Pak Guru garis bawahi adalah soal keberpihakan kan, kayak ada pidato yang Prabowo yang mengatakan bahwa jaksa minta berapa, minta 5 triliun, saya kasih 10 triliun. Buset, ada berarti sebenarnya uangnya ya. Ada. Dan sebenarnya kita tuh bisa melipat gandakan uang. Negara tuh punya kesempatan untuk bisa melipat gandakan uang sebenarnya. Tanpa yang sulap-sulap itu bukan ya. Taat pribadi. Taat pribadi bukan ya. Bukan seperti itu. Itu sebenarnya bisa karena pemerintah, namanya juga pemerintah. Itu berbagai cara lah bisa dilakukan. Cuman ya kita tadi dijajah sama orang-orang bodoh, dan orang-orang bodoh itu berharap bahwa mereka itu tidak punya pesaing gitu. Kan kalau ada yang pintar bakal mengungguli mereka gitu. Aduh, jahat itu jahat. Pak polisi, Anda jahat yang menangkap Bapak itu tadi itu ya. Kalau memang mau ya urusin safety-nya, kalau memang mau urusin regulasinya, bukan ditangkap dan disuruh klarifikasi ya. Yang bikin gaduh itu Anda gara-gara nangkap jadi gaduh. Yang bikin gaduh itu adalah bapak-bapak polisi itu. Ya. Rakyat mah malah seneng kayaknya ya dengan itu tuh. Wah, hype. Kukira awalnya itu AI bahkan. Wah, AI nih kayaknya, tapi enggak asli. Jadi ada yang sampai selevel itu gitu. Jadi ya mantap. Oke lah Pak Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.